Halo teman-teman kos-kosan, gimana kabar kalian? Baik-baik saja kan? Spoiler Jujutsu Kaisen chapter 226 telah dibocorkan Miyamura. Dan ya, sesuai dugaan Abdikos di video sebelumnya, Gojo tidak akan kalah hanya dengan 3 chapter. Apalagi ini pertarungan takdir antara Ten Shadows melawan Six Eyes dan Limitless. Masa Ten Shadows belum dikeluarkan, Gojo sudah kalah. Dan salah satu teori Abdikos tentang bagaimana Gojo bisa selamat dari domain Sukuna terjadi di sini, walaupun tidak 100% sesuai. Tapi di sini Gojo melakukannya dengan lebih plot twist. Penasaran seperti apa? Yuk langsung aja kita check it bro. Spoiler 1, chapter dimulai dengan melanjutkan apa yang terjadi minggu lalu. Tebasan Sukuna mencapai Gojo. Yuji khawatir saat dia melihat Gojo tersayat, tetapi Gojo menyembuhkan dan segera menutup kembali lukanya dengan teknik kutukan pembalik. Tapi Higuruma berkomentar bahwa selama Gojo tetap berada di dalam domain Sukuna, serangan tebasan Sukuna akan terus berlanjut. Yap, di video kemarin Abdikos berteori kalau harapan Gojo untuk selamat dari domain Sukuna salah satunya adalah teknik kutukan pembalik. Di sini Gojo melakukannya dengan sangat cerdas, yaitu menyembuhkan dan menutup lukanya sekaligus. Kenapa ini penting? Karena walaupun seseorang bisa teknik kutukan pembalik, kalau lukanya tidak segera ditutup alias disembuhkan saat itu juga, maka akan jadi luka permanen. Yuji adalah contoh nyata yang bekas lukanya gagal ditutup Shoko Ieri karena terlambat, kecuali bagian tubuh tersebut sudah dijadikan objek kontrak layaknya Hakari. Yap, dari sini tidak lucu kalau wajah tampan Gojo diacak-acak oleh Gege Akutami layaknya si MC jujur kasihan Itadori Yuji bisa mencak-mencak para waifu Gojo di dunia nyata. Di sini Hakari juga menjelaskan walaupun Gojo bisa menyembuhkan dan menutup lukanya dengan teknik kutukan pembalik, tapi selama di dalam domain Sukuna, Gojo akan terus tertebas karena domain Sukuna punya sumpah pengikat yang akan menebas objek hingga hancur. Spoiler 2, Joso berkata karena Sukuna memiliki domain terbuka, Gojo bisa kabur. Hakari menambahkan bahwa meskipun domain Sukuna mencakup seluruh Shibuya, Gojo masih dapat melarikan diri dengan mudah. Tapi Kusakabe berkata karena domain Gojo dihancurkan, Gojo tidak bisa menggunakan teknik kutukannya. Yap, harusnya Gojo bisa menggunakan instant teleport untuk langsung kabur dari Shibuya. Tapi saat ini Gojo tidak bisa melakukan itu karena Gojo baru saja adu domain dan domain Gojo dikalahkan. Jadi Gojo butuh jeda waktu untuk kembali menggunakan instant teleport dan teknik Limitless. Spoiler 3, Sukuna cekikian sambil terus menebas seluruh tubuh Gojo tanpa ampun. Tetapi Gojo mengatakan dia sangat unggul dalam hal penggunaan teknik kutukan pembalik. Sukuna tidak membiarkan Gojo kabur dan terlibat pertarungan tangan kosong, sedangkan Gojo terlihat berdarah-darah dengan luka di sekujur tubuhnya. Yap, teknik kutukan pembalik Gojo beneran ada di level dewa. Di video sebelumnya, Abdikos tidak yakin kalau teknik kutukan pembalik Gojo akan mampu menyamai jackpot Hakari. Tapi di chapter ini, Abdikos dengan senang hati menyimpulkan kalau teknik kutukan pembalik Gojo mungkin sudah selevel jackpot Hakari. Inilah yang Abdikos jelaskan di video sebelumnya, kalau salah satu cara Gojo selamat adalah keajaiban plot dari Gege Akutami, dimana tanpa energi unlimited, Gojo tetap bisa membuat teknik kutukan pembalik yang sangat powerful. Ingat ya, yang Abdikos jelaskan di sini adalah keajaiban plot, bukan plot armor. Lalu apa bedanya? Nanti akan Abdikos jelaskan di spoiler lanjutannya. Spoiler 4, saking kuatnya teknik kutukan pembalik Gojo, bahkan dia tetap bisa bergerak meski dia menggunakan teknik kutukan pembalik secara terus-menerus, sehingga Sukuna terpaksa bergerak untuk mencegah Gojo kabur dari domainnya. Yap, Gojo mungkin tidak bisa menggunakan instant teleport untuk kabur, tapi hanya dengan teknik kutukan pembalik, Gojo tetap bisa bergerak menjauh dari domain Sukuna. Spoiler 5, Sukuna memuji Gojo karena mau meladeninya dengan pertarungan. Gojo terus menggunakan teknik kutukan pembalik untuk bertahan dari tebasan. Dia juga menyimpulkan bahwa pusat domain Sukuna bukanlah Sukuna itu sendiri, melainkan kuil jahat Malevolent Shrine. Yap, tidak salah kalau Gojo mendapat julukan yang terkuat di era sekarang. Dia bukan hanya bisa bertahan dengan tebasan tak berhenti Sukuna di dalam domain, tapi Gojo juga bisa meladeni Sukuna dengan pertarungan, bahkan terlihat bisa menyerang Sukuna. Kebayang nggak sih, ikan yang sedang diseseti sisiknya tetap bisa menggeliat memberikan perlawanan. Menurut Abdikos, ini sih levelnya bukan sisi ikan, tapi sisi naga. Spoiler 6, sambil menonton pertarungan, Yuji bertanya apa yang terjadi jika kuil Sukuna dihancurkan.
Kusakabe dan Mei Mei menjawab bahwa hal-hal yang terwujud dalam domain seseorang mungkin hanya simbolis, dan karena Gojo dengan Six Eyes pun tidak mencoba menghancurkannya, jadi tidak ada gunanya mencoba menghancurkannya. Yap, ini menarik karena sesuatu yang diwujudkan dalam domain seperti lingkungan gunung berapi atau lautan luas tanpa batas sebenarnya hanya imajinasi simbolis saat seseorang menggunakan domainnya, dan mungkin ini juga berlaku untuk Malevolent Shrine Sukuna dan juga Rahim Garba Datu Kenjaku. Itulah kenapa Gojo tidak mencoba menghancurkan kuil Malevolent. Yap, apakah benar dugaan Mei Mei dan Kusakabe? Spoiler 7, saat semua orang mengira tidak ada jalan keluar lain, Gojo menggunakan New Shadow Style Simple Domain. Yuji terkejut dan bertanya bagaimana Gojo melakukannya. Kusakabe menjawab bukan karena Gojo tidak bisa melakukannya, hanya saja dia tidak cocok untuk mengajarkan hal semacam itu. Yap, yang paham Jujutsu Kaisen sampai ke detailnya pasti ngakak ketika membaca spoilernya. Buat yang tidak tahu, Simple Domain itu awalnya diciptakan Ashiya Sadatsuna untuk mengajari pengikutnya yang lemah agar bertahan dari serangan penyihir dan kutukan yang membludak di era Heian. Jadi wajar ketika spoiler ini muncul. Abdikos langsung ngakak karena Kusakabe tahu kalau Gojo adalah yang terkuat, sehingga tidak pantas dia mengajarkan teknik lemah seperti Simple Domain. Spoiler 8, Kusakabe tidak mengerti bagaimana Gojo dapat secara bersamaan mentransmisikan domain sederhana sambil menyembuhkan dirinya sendiri dengan teknik kutukan pembalik. Choso menjawab bahwa itu karena output domain sederhana yang rendah, tetapi ini hanya dapat mengulur waktu. Yap, kalau soal Simple Domain, ini adalah jurus andalan Kusakabe. Bahkan mungkin si lemah Miwa adalah didikan Kusakabe karena teknik Simple Domain keduanya hampir mirip, yaitu sama-sama menggunakan pedang. Tapi anehnya Kusakabe malah kebingungan karena Gojo bisa menggunakan Simple Domain dan teknik kutukan pembalik secara bersamaan. Yap, dari sini Abdikos kembali ngakak. Dari chapter kemarin, Kusakabe memang selalu jadi bahan lawakan. Choso pun menjelaskan kalau output energi untuk menggunakan Simple Domain itu sangat kecil karena ini adalah tekniknya orang lemah. Dari sini bisa disimpulkan kalau Kusakabe selama ini selalu menggunakan output besar saat menggunakan Simple Domain. Ya ampun, Kusakabe yang kayak gini bisa jadi guru dan dapat level penyihir kelas 1 lagi. Selain Simple Domain ternyata butuh output energi rendah. Jangan lupakan kalau Gojo juga punya Six Eyes, jadi sangat wajar kalau dia mampu menggunakan kutukan pembalik dan Simple Domain secara bersamaan. Spoiler 9, bekas luka Gojo terlihat sembuh, tapi Sukuna sekali lagi menyayat wajah Gojo dan dia terdorong untuk membuka Simple Domain sekali lagi. Tapi Gojo telah berhenti menggunakan teknik kutukan pembalik untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Ino berkata, Gojo tidak akan kehabisan energi kutukan itu dalam situasi normal menggunakan teknik kutukan pembalik yang mengkonsumsi energi kutukan 2 kali lipat. Dan itu juga setelah menggunakan domain expansion, pasti sangat-sangat melelahkan. Yap, sepertinya para waifu Gojo harus siap-siap. Gojo punya bekas luka permanen di tubuhnya karena dia lebih memilih menghentikan penggunaan teknik kutukan pembalik sambil terus menahan domain Sukuna dengan Simple Domain, sehingga ketika Sukuna menebas Gojo di area Simple Domainnya, Gojo tertebas dengan telak. Spoiler 10, saat Gojo terus ditebas, narator berkata, akankah Gojo kalah? Hei bro, ini itu Gojo Satoru. Gojo tiba-tiba memeluk Sukuna dan Sukuna memperhatikan bahwa kecepatan Gojo telah meningkat. Yap, ternyata alasan Gojo mematikan teknik kutukan pembalik dan hanya berharap pada teknik lemah Simple Domain adalah karena teknik kutukan Gojo hampir kembali, dan Sukuna menyadari hal ini, dimana kecepatan Gojo meningkat yang pertanda manipulasi space dengan limitless mulai kembali dilakukan Gojo. Spoiler 11, Yuta menyadari alasan Gojo tidak menggunakan teknik kutukan pembalik untuk menyembuhkan dirinya sendiri adalah karena Gojo menggunakan teknik kutukan pembaliknya untuk memulihkan curse tekniknya yang terbakar. Yap, inilah yang Abdikos maksud plot keajaiban alias bukan plot armor. Energi kutukan Gojo tetap terbatas alias tidak unlimited seperti Hakari mode jackpot, tapi Gojo punya kecerdasan untuk menganalisa dengan Six Eyes. Alih-alih menyembuhkan dirinya, Gojo lebih memilih menyembuhkan teknik bawaannya karena memang hampir mustahil menggunakan kutukan pembalik dan teknik bawaan
Secara bersamaan, Yuki yang kelas spesial juga tidak bisa melakukan hal ini. Jadi mungkin tingkat kesulitannya selevel menggunakan domain amplification dan teknik bawaan secara bersamaan. Dan ya, saat tebasan domain Sukuna masih sibuk menyerang teknik lemah simple domain, Gojo yang ditebas Sukuna dengan tebasan dasar malah memeluk Sukuna erat-erat sambil memulihkan teknik limitless bawaannya. Dan teman-teman pasti bisa menebak apa yang akan terjadi selanjutnya. Spoiler 12, Gojo mementalkan Sukuna dengan curse teknik reversal red. Sukuna pun menabrak kuilnya dan saat itu juga Gojo dengan santuy kembali menyembuhkan dirinya sendiri lagi dengan teknik kutukan pembalik. Chapter selesai minggu depan libur. Yap, sesuai dugaan Abdikos kalau tidak ada teknik baru lagi bagi Gojo untuk menyerang. Yang bisa dia lakukan adalah memodifikasi teknik yang ada untuk mengatasi stok teknik Sukuna yang beragam. Dan hasilnya sungguh cemerlang, domain Sukuna jadi ampas dan Sukuna pun langsung terhempas. Nantikan di pembahasan full chapternya. Jangan lupa subscribe channel Takos dan jangan lupa share video ini. Abdikos salam Mi.